Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah Proyek Inovasi Digital Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diwan Erali Wasis Aryanda dengan NIM 2112-2003. Judul dari proyek saya adalah Sistem Rekomendasi Bahan Material Bangunan dengan Item Based Collaborative Filtering. Jadi algoritma yang saya gunakan di sini adalah collaborative filtering. Latar belakangnya, dalam proyek konstruksi, pemilihan bahan dan material yang tepat sangat krusial. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan sistem rekomendasi berbasis data, seperti model item-based collaborative filtering, atau dengan singkatannya IBCF, untuk membuat keputusan yang lebih efisien. Dataset yang digunakan sudah mencakup berbagai jenis bahan bangunan dan atribut seperti harga, merek, dan nama barang. Sistem rekomendasi bahan material dapat meningkatkan proses pemilihan bahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan rekomendasi yang akurat. Berikut adalah tinjauan pustakanya. Yang pertama dengan judul Sistem Rekomendasi Buku Perpustakaan menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth. Penelitinya adalah yang pertama Tia Monisha Afriyanti dan Endang Retnoningsi. Dalam jurnal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam sistem informasi perpustakaan SMPN 31 Kota Bekasi yang tidak memiliki sistem rekomendasi peminjaman buku. Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup membangun menentukan jenis buku yang paling diminati untuk pengelolaan data peminjaman, data penambahan, dan stok-stok berdasarkan buku yang sering dipinjamkan di perpustakaan. Kesimpulannya, di perpustakaan SMPN 31 Bekasi, algoritma FP Growth digunakan untuk sistem rekomendasi peminjaman buku, yang membantu anggota menemukan buku berdasarkan pola peminjaman. Rekomendasi buku yang sering dipinjam dapat digunakan untuk mengelola koleksi buku dan menyusun tata letak rak buku. Sistem ini membantu pustakawan mengelola bahan pustaka dan membangun anggota perpustakaan dengan menyaring data untuk menentukan rekomendasi buku yang sesuai dengan pola peminjaman. Sarannya, penelitian ini disarankan untuk melakukan uji coba sistem rekomendasi untuk mengukur efektivitas dan kehandalan sistem serta untuk melihat faktor lain yang mempengaruhi penerapan sistem rekomendasi. Selain itu, disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan melibatkan lebih banyak perpustakaan, memasukkan evaluasi pengguna, dan memberikan informasi detail tentang proses penerapan sistem rekomendasi. Perbedaannya, di sini penulis menggunakan algoritma collaborative filtering. Kemudian judul yang kedua adalah sistem rekomendasi content-based filtering menggunakan TF-IDF Vector Similarity untuk rekomendasi artikel berita. Penelitinya adalah Arif Akbarul Huda, Rohmat Fajarudin, dan Arifianto Hadinegoro. Di penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengembangkan sistem rekomendasi artikel berita menggunakan metode content-based filtering untuk membantu mahasiswa menemukan informasi yang relevan dengan minat mereka. Kesimpulannya, sistem rekomendasi artikel berita yang menggunakan metode filtrasi berbasis konten dengan kemiripan vektor TF-IDF dapat membantu siswa menemukan informasi yang relevan di antara banyak artikel yang diberikan setiap hari. Sistem rekomendasi ini memiliki kemampuan untuk memberikan skor recall at 5 sekitar 73% dan recall at 10 sekitar 80%, yang menunjukkan bahwa sistem merekomendasikan artikel yang terkait dengan pengguna dalam daftar 5 dan 10 terbaik. Namun masih ada ruang untuk meningkatkan kinerja sistem rekomendasi dengan
menambah atau mengganti data. Saran untuk penelitian ini adalah untuk memperluas dataset yang digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi untuk meningkatkan akurasi rekomendasi artikel. Perbedaannya, penulis sama menggunakan algoritma kolaboratif filtering, namun dataset yang digunakan beda. Pada penelitian mendatang, penulis menggunakan dataset material. Kemudian, judul yang ketiga adalah Rancang bangun sistem rekomendasi pariwisata mobile dengan menggunakan metode kolaboratif filtering dan location-based filtering. Penelitinya di sini ada Asaf Arif, Widjawan, dan Bimo Sunafri Hantono. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan aplikasi sistem rekomendasi pariwisata mobile yang menggunakan metode kolaboratif filtering dan location-based filtering untuk memberikan rekomendasi tempat wisata sesuai dengan preferensi dan lokasi pengguna. Kemudian, kemudian kesimpulan dari jurnal ini itu pengembangan sistem rekomendasi wisata dan kuliner di Yogyakarta berbasis mobile web dengan menggunakan collaborative filtering dan location based filtering. Sistem ini memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna dan jarak terdekat. Tujuannya tujuannya adalah menciptakan aplikasi sistem rekomendasi pariwisata mobile yang efektif dengan personalisasi untuk berbagai level pengguna. Saran pengembangan meliputi mode online atau offline, perbaikan desain antarmuka, metode hybrid, recommendation, pengembangan location-based filtering dengan peta yang lebih lengkap dan teknologi localization untuk meningkatkan akurasi layanan berbasis lokasi. Kemudian saran untuk pengembangan sistem rekomendasi pariwisata mobile ini meliputi pengembangan selanjutnya sistem agar dapat berjalan dengan mode online dan offline. Perbaikan desain antarmuka untuk meningkatkan pengalaman pengguna, penggunaan metode hybrid recommendation, pengembangan metode location-based filtering dengan fitur peta lebih banyak, dan pemanfaatan teknologi location untuk meningkatkan akurasi layanan berbasis lokal. Perbedaannya, penulis sama-sama menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Namun, dataset yang digunakan beda. Pada penelitian mendatang, penulis menggunakan dataset material. Untuk judul yang keempat adalah sistem rekomendasi produk dengan metode ABC Cycle Counting untuk pelayanan dan pengelolaan inventory toko. Di sini penulisnya adalah Dodi Nurido dan Triase. Di jurnal ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengimplementasikan metode ABC Cycle Counting dalam sistem rekomendasi produk untuk pelayanan dan pengelolaan inventory toko fashion. Kesimpulannya, di jurnal ini membahas pengembangan aplikasi pelayanan dan pengelolaan inventory toko fashion berbasis website dengan metode ABC Cycle Counting untuk efisiensi pengelolaan stok barang. Metode ini klasifikasi barang ke dalam kelas A, B, dan C untuk rekomendasi pembelian produk. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Studi juga mencakup berbagai metode manajemen persediaan seperti analisis ABC, cycle counting, economic order quantity, dan data mining. Saran untuk terus mengembangkan aplikasi berbasis website yang dapat memberikan rekomendasi pembelian produk berdasarkan klasifikasi ABC tersebut. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan pengujian sistem guna memastikan bahwa fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perbedaannya, penulis menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Kemudian judul yang kelima adalah sistem rekomendasi musik berdasarkan data konteks pada listening history musik dan ketertarikan artis Indonesia. Di sini penulisnya ada Gusti Ayu Fida Mastrika Giri, kemudian Made Leo Raditya, kemudian Made Agung Raharja, dan Iwayan Supriyana.
Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membangun sistem rekomendasi musik berdasarkan data konteks pada listening history musik dan keterkaitan artis Indonesia menggunakan metode case-based reasoning. Kesimpulannya, penelitian ini membahas sistem rekomendasi musik berdasarkan data konteks dan keterkaitan artis Indonesia menggunakan metode case-based reasoning. Implementasi metode CBR melalui website mencapai 78%. Kesesuaian rekomendasi dengan preferensi pengguna. Keterkaitan artis meningkatkan ketepatan rekomendasi. Penelitian juga membahas berbagai metode dan pendekatan dalam sistem rekomendasi musik serta sumber daya untuk visualisasi komunitas rap menggunakan API Spotify dan evaluasi sistem rekomendasi. Sarannya untuk memperluas cangkupan data konteks yang digunakan dalam sistem rekomendasi musik seperti mempertimbangkan preferensi musik secara spesifik dari pengguna untuk meningkatkan ketetapan rekomendasi. Penelitian dapat juga mempertimbangkan penggunaan metode atau algoritma lain selain case-based reasoning untuk membandingkan kinerja sistem rekomendasi musik yang dikembangkan. Di sini perbedaannya penulis menggunakan algoritma collaborative filtering. Kemudian kolom dataset yang akan saya gunakan adalah itu berisi nomor, yaitu ada kolom no itu berisikan jumlah kolom baris pada dataset. Kemudian ada nama material, itu berisikan nama barang pada dataset seperti pasir, lampu, pipa, dan cat. Dan ada berisikan jumlah stok yang tersedia. Kemudian nama satuan, itu berisikan nama satuan seperti batang, pieces, meter, buah, dan biji. Dan ada harga yang berisikan data harga barang. Kemudian ini adalah hasil dari visualisasinya. Di sini pertama ada visualisasi word cloud yang menampilkan kata-kata seperti no, drop, drop, no. Kata-katanya ini udah di processing data, yaitu udah diganti menjadi LWR. Kemudian di sini ada pie chart 5 data termahal dan pie chart 5 data termurah. 5 data termahal di sini itu ada Avitex Emotion SW itu adalah chat dengan 16,4%, kemudian gerobak sorong itu 17,4%, terus gerobak Artiko itu 18,0%, dan chat Avitex Gold itu 20,1%, dan chat no drop 28%. Kemudian pie chart dengan 5 data termurah itu ada sekrup TJF 4x5 itu 22,7%, terus baut drilling grab 8x13 itu 18,2%, kemudian sekrup baja 1 itu 18,2%, sekrup TJF 4 kali setengah itu 18,2%, dan sekrup baja 1/4 itu 22,7%. Kemudian ini adalah visualisasi dari line. Grafik line di sini menampilkan 20 data termurah dan 20 data termahal. Bisa dilihat di sini 20 data termurah itu dilambangkan dengan grafik line berwarna biru. Kemudian 20 data termahal digambarkan dengan grafik line berwarna merah. Nah, kemudian di sini adalah grafik bar 10 data termurah dan 10 data termahal. Di sini di 10 data termurah grafik barnya itu dilambangkan dengan warna biru dan di 10 data termahal dilambangkan dengan warna merah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.